Bagaimana hukum mengucapkan Allah ada di mana-mana? Ini dari akidah batil ya. Yang orang-orang tasawuf juga memiliki dari keyakinan ini, bahkan lebih daripada itu. Ya. Tapi di kalangan orang-orang sufi itu biasa tersebar Allah di mana-mana. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu ada di atas langit. Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat dan fitrah manusia juga mengakuinya bahwa Allah di atas langit. Iya. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Kita sering membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi, tinggi itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Ya, ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat yang baik, amalan saleh mengangkatnya. Berarti di mana? Di atas. Al-Qur'an itu apa? Dikatakan apa Al-Qur'an? Turun atau naik? Dikatakan diturunkan, berarti dari atas. Jelas ya? Kalau mau dibahas pendalilan itu banyak sekali dari Al-Quran. Ya. Dari sunnah Nabi SAW, Nabi memberi contoh Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit itu dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari pembenarannya, dari takrir beliau. Adapun dari ucapan beliau, di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian mempercayai saya? Padahal saya ini adalah kepercayaan siapa yang berada di atas langit. Dari ucapan Nabi Muhammad. Adapun dari perbuatannya, Nabi SAW pernah menyampaikan pesannya kepada para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ala hal ballagtu? Apakah saya sudah menyampaikan kepada kalian?" Para sahabat berkata, "Bala, benar ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan." Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Lalu beliau berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Ini dari perbuatan. Ya. Jadi kalau Allah di mana-mana itu, Nabi tidak mengangkat tangan ke langit. Harusnya, ke depan, ke kanan, kan begitu, ke kiri atau putar-putar. Ya. Itu kemana-mana kan? Tapi Nabi memberi contoh mengangkat ke mana? Ke atas langit. Adapun dari takrir beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi akan membebaskan seorang budak, dites budaknya. Ditanya dua pertanyaan untuk menguji keimanannya. Pertanyaan yang pertama, aina Allah? Di mana Allah? Iya. Maka si budak menjawab, fis sama, di atas langit. Ditanya lagi pertanyaan yang kedua, siapa saya? Maka si budak menjawab, engkau adalah Rasul Allah. Kata Nabi, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan perempuan ini, budak perempuan ini. Sesungguhnya dia adalah seorang perempuan yang beriman. Disifatkan dengan keimanan dengan apa? Dengan dua keyakinan ini, meyakini Allah di atas langit dan Nabi adalah apa? Rasul Allah. Iya. Jelas ya? Ya, dan di sini kekeliruan banyak dari orang-orang tasawuf dan orang yang menyimpang pemahamannya di sini ketika mereka mengingkari hadits-hadits yang seperti ini, takwil macam-macam. Ya. Karena memang dasar pemikiran seperti itu, tidak mau tunduk di dalam apa? Syariat. Padahal ini adalah hal yang disepakati. Tidak ada dari ulama pun, dari imam 4 sebelumnya dan setelahnya yang mengingkari hadits ini atau menyalahi dari konsekuensinya. Tiba-tiba datang orang belakangan, dia seenaknya saja, dia bawakan syubhat-syubhat. Ya. Ini tidak benar ya. Kemudian dari kesepakatan ulama, kesepakatan dinukil dari masa ke masa tentang hal ini. Bahwa Allah di atas langit. Diterima oleh akal sehat. Ya. Sebab kalau Allah itu di mana-mana, naudzubillah. Berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak layak, di tempat kotor. Kan begitu? Berarti Allah itu banyak. Kan di mana-mana. Allah itu bukan hanya satu, banyak, karena di mana-mana. Dan ini akan menyeret kepada akidah kekafiran nanti. Iya. Diterima oleh fitrah. Nah, ini yang membuat Abul Mu'ali Al-Juwaini, salah seorang dari tokoh filsafat dan pengadut madhab Asy'ariyah, dia menjadi bingung, akhirnya rujuk kepada kebenaran.
ketika ditanya oleh salah seorang muridnya Al-Hamadani, ya, tentang ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa, maka Al-Juwaini menjawabnya dengan jawaban orang-orang Asy'ariyah. Maka Al-Hamadani berkata, "Enggak usah, tinggalkan aja dulu itu. Saya ingin bertanya sesuatu yang ada di dalam jiwa saya. Ya, saya kalau memohon kepada Allah itu hati saya selalu menghadap ke atas. Ini saya mau kemanakan?" Ya. Maka Al-Juwaini pun diam, bingung. Akhirnya dia pukul kepalanya sendiri. Ya. Kemudian dia berkata, "Al-Hamadani telah membuat saya bingung." Ya. Sampai beliau tinggalkan majelisnya. Dan itu menjadi sebab dia rujuk kepada apa? Kepada kebenaran. Itu disaksikan oleh fitrah. Kalau mau bukti, tanya saja kepada anak kecil. Ya, anak orang kafir pun tanya. Yang penting syaratnya anak ini masih di atas fitrahnya. Belum diajari yang benar, belum diajari yang salah. Biarkan dia di atas fitrahnya. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menuju ke atas langit. Itu fitrah manusia. Iya, jelas ya? Baik. Jadi ini 5 hal yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, ini datang sebagian orang belakangan, ya, bergaya dengan gaya filsafat Allah itu tidak boleh dikatakan di mana, ya, sebab dia yang menciptakan di mana, tidak boleh ditanyakan dia di mana. Ya. Ini suruh masuk aja ke sekolah sastra sana. Ya. Kalau mau bikin puisi di tempatnya. Ini masuk di dalam berbicara masalah apa? Masalah-masalah yang ditetapkan di dalam agama. Iya. Ketika ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat begini dan begitu, maka harusnya kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saja dari sifat itu mungkin dikatakan Allah serupa dengan makhluk di situ. Iya. Sampai orang Jahmiyah juga seperti itu. Orang Jahmiyah kan dia tidak mau mengakui semua sifat dan nama, kecuali satu sifat saja. Sifat apa? Sifat al-wujud, adanya Allah. Tidak mungkin dia mengingkari Allah itu ada. Baik, Allah itu ada. Kamu ada atau tidak? Makhluk ada atau tidak? Jawabannya ada juga. Kalau begitu sama saja Allah dengan makhluk sama-sama ada. Ya. Ini membuat mereka bingung sendiri. Karena asalnya mereka tidak paham adanya kesamaan dalam penamaan itu belum tentu sama dalam apa? Dalam hakikat. Ini Muhammad. Namanya sama, tapi orangnya apa? Beda. Ini melihat, itu melihat. Kucing melihat. Ya. Gaya juga melihat. Ini juga melihat. Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran apa? Melihat. Samakah penglihatan manusia dengan kucing? Jawabannya beda. Kucing dengan gaya? Jawabannya apa? Beda. Antara sesama makhluk saja sama melihat, tetapi tidak sama hakikatnya. Apalagi antara makhluk dengan yang menciptakannya, pasti tidak apa? Tidak sama. Karena itu adanya kesamaan dalam penamaan belum tentu sama dalam hakikat dan apa? Dan makna. Ini dipahami secara bahasa. Iya. Tapi orang-orang kadang sudah keluar dari fitrahnya, banyak karat-karat yang mengotori kepalanya. Akhirnya ini yang menghalangi dia dari apa? Dari kebenaran. Baik. Jadi secara global pembahasan tentang pertanyaan ini.